Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Kue udah dipesan, makanan juga udah dipesan, kado juga udah siap. Besok tinggal kasih surprise ke mama, mama pasti happy. Wih, bagus banget ini kadonya. Cantik ya. Buat siapa sih lo semua? Ada yang ulang tahun ya? Iya, besok mamaku ulang tahun. Aku mau kasih kado spesial buat mama. Ya, meskipun gak mahal sih, tapi kan yang penting aku kasihnya dengan hati. Betul banget Lose. Kalau buat manusia aja kita bisa kasih yang terbaik, apalagi buat Tuhan ya Lose. Iya ya Lause, buat Tuhan yang udah menciptakan kita dan menyelamatkan kita dari dosa, kita juga harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Tapi mungkin gak sih Lose, kita kan manusia berdosa. Nah, tahan dulu pertanyaannya Lause. Lause simpan dulu ya kadonya. Oke Lose. Nah, sekarang kita ajak anak-anak dulu untuk ibadah online hari ini yuk. Ayo, kita sapa dulu kali ya Lose ya. Ayo. Halo anak-anak. Nah, udah pada siap belum untuk ibadah hari ini? Coba Lose kita cek ya anak-anak yang di rumah. Masih ada yang main-main itu. Masih ada yang belum mandi kayaknya Lause. Wah, anak-anak. Terus kayaknya ada yang lagi minum susu Lause. Ups, yuk anak-anak, Lose ajak semuanya. Kita siapkan diri kita sama-sama. Lose tes dulu ya. Kalau Lose bilang Fantastic Kids, anak-anak di rumah jawabnya ready, yeay. Oke? Kita coba ya Lose ya. Oke Lose, anak-anak siap ya. Oke. Fantastic Kids, ready, yeay. Nah, udah semangat nih Lose. Yuk kita ajak anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku
tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah online. Tuhan Yesus yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak dan lo semua, ngomong-ngomong soal memberikan yang terbaik ya, saya jadi ingat kisah firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Mereka berdua sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan yang Habel diterima oleh Tuhan. Tapi kenapa persembahan Kain tidak diterima ya oleh Tuhan, Lose? Iya, Lose. Tuhan bukan melihat jenis barang yang mereka persembahkan, tapi Tuhan melihat hati mereka ketika mereka memberi persembahan. Habel memberi dengan hati yang beriman kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam Ibrani 11 ayatnya yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Oh gitu ya, berarti iman itu penting banget ya anak-anak. Iman yang membuat kita bisa terus mengasihi Tuhan. Iman juga yang membuat kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, baik di waktu kita lagi susah ataupun di waktu kita lagi sedih. Dan iman itu sendiri adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan. Yuk anak-anak, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu, Rain Over. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. 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 Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. 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 Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord, with all my life. Nah, lagu yang tadi kita barusan nyanyikan adik-adik, Rain or Pour, bisa mengingatkan kita akan anugerah Tuhan selalu ada buat kita. Dan anugerah itulah yang membuat kita tetap beriman kepada Tuhan. Yes, benar banget Lose. Dan anugerah Tuhan juga diberikan kepada kita hari ini, sehingga kita boleh bersama-sama ibadah hari ini. Dan saat ini anugerah Tuhan juga untuk kita, sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting loh anak-anak, karena firman Tuhan adalah kisah Allah. Firman menjadi dasar kita untuk percaya kepada Tuhan. Semakin kita membaca dan melakukan firman Tuhan, maka iman kita bisa semakin bertumbuh anak-anak.
Yes, kita butuh sekali namanya firman Tuhan. Ayo anak-anak, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Lause seneng banget karena Lause hari ini bisa ketemu lagi sama anak-anak di rumah. Dari tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah semangat dong. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu Lause mau tanya nih sama anak-anak di rumah. Anak-anak pernah belanja atau enggak? Misal nih, belanja mainan, pernah enggak? Atau belanja baju baru? Atau mungkin nih yang setiap hari kita butuhin nih, itu makanan, belanja makanan, beli makanan. Pernah dong? Nah, di masa-masa kita online ini masih pandemi, karena kita nggak bisa keluar rumah, biasa kita juga belanja lewat online. Nah, anak-anak, biasa nih kalau kita belanja, kalau kita mau dapat barang yang bagus, uang yang kita keluarin juga harus banyak. Misal nih, contohnya, kita mau beli buku yang harganya 5.000 sama buku yang harganya 50.000. Pasti yang harganya 50.000 lebih bagus, lebih cantik. Benar gak? Atau misalnya nih, mau beli makanan, mau beli snack. Kalau kita beli snack harga 10.000 sama beli 100.000, pasti 100.000 kita bisa dapat lebih banyak macam snacknya. Nah, kalau kita berharapnya nih, kita keluarin duit banyak, kita bisa dapetinnya juga lebih banyak, barangnya lebih bagus, pokoknya lebih buat kita happy. Tapi, apa kebiasaan kita ini bisa kita pakai juga ya waktu kita memberikan kepada Tuhan persembahan? Hari ini anak-anak, kita mau sama-sama belajar dari ceritanya Kain dan Habel. Mungkin cerita yang anak-anak di rumah juga udah pernah dengar atau udah sering dengar. Lewat cerita Kain dan Habel ini, kita mau belajar bagaimana sih seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum itu, Lause mau ajak anak-anak untuk sekali lagi berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Oke, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami sekali lagi duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Tolong bantu kami supaya bisa fokus untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman. Amin. Oke anak-anak, nah langsung mau review dulu nih, minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan setelah itu Tuhan menghukum mereka, mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Nah, hari ini kita mau melanjutkan ceritanya. Di Kejadian pasalnya yang keempat,
itu menceritakan bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini hidup. Nah, anak-anak masih ingat waktu Adam dan istrinya, yaitu Hawa, mereka manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya mereka mulai menjadi suami istri dan mereka melahirkan anak. Nah, Adam dan Hawa punya 2 orang anak. Yang lebih gede atau anak yang pertama namanya Kain dan adiknya namanya Habel. Nah, sama seperti kita anak-anak pada umumnya, Kain dan Habel tumbuh semakin lama semakin besar. Dan waktu mereka udah besar, mereka sudah dewasa, mereka mulai bekerja. Nah, Kain pekerjaannya itu sebagai seorang petani atau orang yang kerjanya itu menanam tumbuh-tumbuhan dan nantinya dia akan mendapatkan hasil dari yang dia tanam. Sedangkan adiknya Habel kerjanya ini sebagai seorang gembala kambing domba, yaitu yang tugasnya merawat, memberi makan, membersihkan hewan-hewan yang dia gembalakan. Nah, suatu hari mereka ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat biasa dilakukan. Mereka sudah bekerja dan mereka ingin memberikan kepada Tuhan hasil dari pekerjaan mereka itu. Mereka masing-masing membawa, Kain membawa hasil dari pertaniannya dan Habel membawa hasil dari gembalaannya, yaitu kambing domba yang sulung. Mereka datang dan memberikan kepada Tuhan. Tapi anak-anak, Alkitab mencatat Tuhan hanya menerima persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain Tuhan tidak terima. Wah, melihat itu Kain langsung menjadi sangat kesal. Kain marah. Dia tidak terima. Kenapa Tuhan menerima persembahan adiknya, tapi persembahan dia Tuhan tidak terima? Setelah itu, Tuhan bertanya kepada Kain. Tapi Kain tidak menjawab pertanyaan Tuhan. Kain justru merencanakan yang jahat sama adiknya Habel. Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang dan di situ dia membunuh adiknya. Wah, ini dosa pembunuhan pertama yang dicatat oleh Alkitab. Dan setelah itu, nanti dosa semakin lama semakin berkembang, semakin jahat. Tapi anak-anak, Loso mau tanya dulu nih sama anak-anak di rumah. Menurut kalian, kenapa ya persembahan Habel Tuhan terima, tapi Kain tidak Tuhan terima? Apa karena Habel memberikan jumlahnya lebih banyak kali Lause dibanding Kain? Atau mungkin karena Habel memberikannya lebih keren bentuknya, lebih mewah dibanding Kain, makanya Habel diterima? Apakah itu alasannya? Bukan, bukan itu. Tuhan menerima persembahan Habel karena Habel mempersembahkannya dengan iman. Nah, Lause sekarang mau ajak anak-anak di rumah untuk membaca satu ayat yang tadi juga sebenarnya udah dibacain waktu puji-pujian. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Ibrani yang ada di Perjanjian Baru di bagian belakang Alkitab. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4. Anak-anak boleh minta bantuan orang tua untuk bukain Alkitabnya. Ibrani 11, ayatnya yang ke-4. Udah ketemu? Oke, kalau udah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan kepada persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Anak-anak, Habel mempersembahkan kepada Tuhan dengan iman. Tapi anak-anak tahu gak, kalau iman Habel ini juga adalah anugerah. Nah, anugerah itu apa Lause? Anugerah itu adalah pemberian Tuhan yang tidak sedikit pun dipengaruhi sama usaha manusia. Kalau anak-anak ingat minggu lalu, semua manusia sudah berdosa. Habel juga adalah orang berdosa, sama seperti papa mamanya Adam dan Hawa, sama seperti kakaknya Kain. Habel juga adalah orang berdosa. Tapi di tengah dunia yang sudah berdosa ini,
Tuhan memberikan anugerah, yaitu anugerah iman bagi Habel. Nah, nanti kalau anak-anak membaca Alkitab, di sepanjang Alkitab anak-anak juga akan menemukan kalau tokoh-tokoh Alkitab itu bisa beriman kepada Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa memberikan persembahan. Itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka keren, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, terus bagaimana nih dengan Kain, kelanjutan ceritanya Kain nih setelah dia membunuh adiknya? Ternyata Tuhan tidak meninggalkan Kain. Tuhan memang menghukum Kain karena dosa yang sudah dia buat. Tapi Tuhan juga memberikan kelebihan atau keterampilan buat Kain dan kaum keluarganya nanti, yaitu untuk mengembangkan peradaban atau mengembangkan zaman. Nanti anak-anak bisa baca di Alkitab. Nah, ini yang disebut sebagai anugerah umum, yaitu anugerah yang diberikan oleh Tuhan buat semua orang, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar, orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau di zaman kita sekarang ini, kita bisa melihat seperti matahari, hujan, itu Tuhan berikan untuk semua orang. Ini yang dicatat di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima ayat 45. Dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak dari Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang tidak baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Wah, Tuhan sungguh baik ya anak-anak. Dan kita nih hari ini, kita anak-anak Tuhan, kalau kita boleh percaya kepada Tuhan, itu juga bukan karena kita pintar, kita hebat, apalagi karena orang tua kita. Bukan karena itu semua. Tapi itu karena anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan tunjukkan dengan cara mengirimkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati, bangkit untuk menebus kita orang-orang berdosa. Wah, sungguh ajaib ya Tuhan kita. Anak-anak, hari ini kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga diajak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang mungkin setiap minggu kita memberikan persembahan dalam bentuk uang ya. Tapi apa waktu kita memberi itu, kita masih pernah berpikir kayak gini. Ini kan udah kebiasaan aja aku lakuin tiap minggu. Nanti kalau sekali aku nggak memberi, nanti Tuhan marah. Ini kan juga uang punya papa mamaku, bukan uang aku. Tinggal aku kasih aja lah. Atau mungkin kita berpikir, aku kan pengen banget tuh mainan yang baru itu. Aku pengen banget HP yang baru keluar itu. Aku harus rajin berdoa dan gak boleh bolong dong memberikan persembahan. Nanti Tuhan gak jawab doa aku lagi. Anak-anak, lewat firman Tuhan hari ini, kita sudah belajar, kita diingetin sama-sama. Kalau kita memberi, bukan supaya kita bisa dapat lebih banyak dari Tuhan. Bukan seperti kebiasaan kita waktu belanja yang tadi Telsa sebutin di awal, kita kasih supaya kita dapat lebih banyak, lebih menguntungkan kita. Tapi kita memberi persembahan itu karena kita beriman kepada Tuhan yang sudah mati menebus kita, yang sudah memberikan anugerah iman itu buat kita. Hari ini Lausa berdoa, anak-anak di rumah dan para orang tua dan juga Lausa sendiri, kita bisa terus mengingat anugerah Tuhan buat kita. Dan kita bisa terus hidup beriman kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik. Bukan cuma uang nantinya, tapi memberikan hidup kita, memberikan semuanya untuk kita bisa melakukan firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Karena itu Lausa mau ajak sekali lagi kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa, minta pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini firman Tuhan sudah selesai kami dengar. Kami bersyukur kami boleh belajar dari kisah Kain dan Habel. Kami melihat ada anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan untuk Habel dan Tuhan juga berikan buat setiap kami, yaitu anugerah iman. Iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan iman untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan, tolong bantu kami sejak kami masih kecil, sejak kami
Mungkin kami belum bisa memberikan apa-apa yang besar, tapi kami belajar, kami mau hidup beriman kepada Tuhan sejak kami kecil. Dan nanti semakin kami bertumbuh, semakin dewasa, kami bisa memberikan seluruh diri kami untuk Tuhan. Sama seperti Habel. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih karena Engkau sudah mati, sudah bangkit untuk kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tolong pimpin kegiatan kami, tolong pimpin kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selamat melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak dan lo semua, besar banget ya anugerah Tuhan itu bagi kita, orang-orang yang berdosa. Dia tidak meninggalkan kita, bahkan Dia rela mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya kita bisa dibenarkan dan berdamai lagi dengan Allah. Kagum deh dengan kisah Allah yang ini. Ya Lause, benar sekali. Dan Lause, cerita Kain dan Habel tadi juga menjawab pertanyaan Lause di awal ya. Apakah kita orang berdosa dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Jawabannya dapat Lause, asalkan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya persembahan yang lahir dari iman yang berkenan kepada Tuhan Lause. Oh gitu ya Lose ya. Yuk Lose, kita puji Tuhan yang sudah memberikan anugerah itu bagi kita. Kita nyanyikan lagu Cuit-Cuit Pam-Pam. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Nah anak-anak, setiap minggu kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak tahu nggak? Persembahan itu adalah salah satu contoh dari iman loh. Karena kita memberi bukan karena Tuhan itu kekurangan, tetapi sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan keyakinan kita bahwa Tuhan akan terus pelihara hidup kita. Betul banget Lause. Mungkin sekarang uang yang bisa kita berikan, tapi kita juga harus belajar memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dalam kita belajar, kita bermain, kita membantu orang tua atau yang lainnya. Itu semua kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan melalui QR Code di bawah ini, kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur.
mau doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih juga untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan dan juga iman percaya kami bahwa Tuhan akan terus pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, gak terasa ya kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Yuk, langsung ajak anak-anak untuk mengembalikan pujian dan pengagungan kepada Tuhan yang sudah beranugerah kepada kita. Yuk anak-anak, Losa undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Ayo anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kami sehingga kami hari ini boleh beribadah online. Kiranya Tuhan yang boleh terus beranugerah kepada kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Fantastic Kids Online berikutnya. Dadah!